Paradoks negeri kaya minyak yang babak belur. Bayangkan sebuah negara yang memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, bahkan lebih besar daripada gabungan Saudi Arabia dan Amerika Serikat. Namun warganya menderita kelaparan, inflasi luar biasa, mata uang nyaris tidak bernilai, jutaan orang mengungsi, dan ekonomi hampir runtuh. Inilah realitas Venezuela. Kepertama kekayaan sumber daya, minyak, dan minyak. Venezuela tidak miskin sumber daya. Negara ini memiliki sekitar di atas 300 miliar barel cadangan minyak terbukti, terbesar di dunia. Minyak mentah ini berada terutama di Sabuk Orinoco yang luasnya puluhan ribu kilometer persegi. Pada masa kejayaannya di abad ke-20, Venezuela adalah salah satu produsen terbesar di OPEC dan tulang punggung ekonomi nasional. Minyak menyumbang sekitar 90-95 dari pemasukan ekspor negara. Ketika harga minyak tinggi, negara ini mencatat surplus besar. Jadi pertanyaannya, kalau kaya minyak seperti itu, kok bisa bangkrut? Kedua, ketergantungan ekonomi pada minyak Dutch disease. Terlalu bergantung pada satu komoditas, minyak membuat ekonomi Venezuela rapuh. Ketergantungan ekstrem ini disebut Dutch industri lain seperti manufaktur, pertanian, layanan, dan ekspor non-minyak melemah karena seluruh perhatian dan investasi hanya fokus pada minyak saja. Saat harga minyak turun, semua pendapatan negara ikut runtuh. Tidak ada sektor lain yang bisa menopang perekonomian. Ketiga, kebijakan pemerintah dari populisme ke bencana ekonomi. Di bawah Presiden Hugo Chávez, pemerintah menggunakan pendapatan minyak secara based untuk program sosial seperti subsidi besar, perumahan murah, dan bantuan langsung kepada masyarakat. Misi-misi sosial ini pada awalnya populer, namun tidak diikuti perencanaan fiskal jangka panjang. Masalah muncul ketika harga minyak jatuh drastis sejak ke-2014, pendapatan negara menurun tajam. Subsidi besar tetap dibiayai, bahkan ketika kas negara menipis negara. Mengandalkan utang luar negeri dan kemudian pencetakan uang untuk membayar pengeluaran rutin, langkah yang sangat berbahaya. Pencetakan uang tanpa pendukung produksi nyata menyebabkan inflasi besar. Ini adalah awal dari hiperinflasi, era Nicolás Maduro pada tahun 2013 sampai 2025. Setelah Chávez, Maduro meneruskan kebijakan yang sama. Bahkan memperketat kontrol harga, kurs, dan kepemilikan dolar. Pemerintah semakin mengambil alih industri dan bisnis swasta, memperlemah investasi, dan menciptakan ketidakpastian hukum bagi investor asing. Sementara itu, konflik politik dan tuduhan kecurangan makin memicu sanksi internasional, terutama dari Amerika Serikat terhadap sektor minyak dan pejabat pemerintah. Keempat, produksi minyak merosot dari 3,5 juta ke 1 juta barel. Meskipun memiliki cadangan besar, Venezuela kini hanya memproduksi di sekitar 1-2 juta barel per hari. Jauh di bawah lebih dari 3 juta barel per hari yang pernah dicapai sebelumnya. Infrastruktur minyak tidak mendapat investasi yang cukup. Pipa dan kilang tua rusak, dan banyak pekerja teknis yang pergi karena kondisi ekonomi sulit atau dipecat. Hasilnya, pendapatan negara dari ekspor minyak anjlok tajam, pemerintah. Kehabisan devisa untuk impor barang penting, utang tumbuh karena kekurangan pemasukan. Kelima, hiperinflasi, ketika uang tidak lagi bernilai. Dengan pencetakan uang yang besar dan produksi yang anjlok, Venezuela mengalami hiperinflasi. Situasi harga barang naik sangat cepat sehingga uang hampir kehilangan nilai. Dalam beberapa tahun, nilai BOL/VAR turun secara dramatis dengan selisih besar antara kurs resmi dan pasar gelap. Dampaknya, gaji tidak cukup untuk makan sehari-hari, tabungan warga lenyap, transaksi harian mulai dilakukan dengan dolar as di pasar gelap atau bahkan secara informal. Keenam, krisis sosial
kelangkaan dan eksodus massal. Krisis ekonomi tidak hanya soal angka, ini tentang kehidupan rakyat. Warga menghadapi kekurangan makanan dan obat-obatan, rumah sakit kekurangan peralatan medis. Banyak penyakit yang kembali muncul, jutaan orang memilih mengungsi ke negara tetangga seperti Kolombia, Peru, Brazil, dan Ekuador. Krisis ini menciptakan salah satu gelombang migrasi besar di Amerika Latin abad ke-21. Keketujuh, faktor eksternal, sanksi dan politik global. Peran sanksi internasional, terutama dari AS, memengaruhi kemampuan Venezuela menjual minyak secara normal di pasar global. Sanksi ini memaksa sebagian transaksi melalui pasar gelap dan mengurangi akses ke modal luar negeri. Selain itu, konflik politik antara pemerintah dan oposisi memperburuk investor asing untuk berinvestasi dalam pemulihan industri minyak. Kedelapan, kesimpulan apa yang salah dari narasi ini? Bisa kita lihat bahwa runtuhnya ekonomi Venezuela bukan karena minyaknya tidak ada di karena ketergantungan ekstrim pada minyak tanpa diversifikasi ekonomi. Kebijakan fiskal dan moneter yang buruk, termasuk pencetakan uang besar-besaran. Manajemen industri minyak yang rusak, kurang investasi, infrastruktur lama. Sanksi internasional dan politik yang menambah tekanan ekonomi. Krisis sosial dan migrasi massal karena kehidupan menjadi tidak berkelanjutan. Venezuela adalah contoh klasik dari paradoks negara kaya sumber daya tetapi gagal mengelola kekayaan itu untuk kesejahteraan jangka panjang rakyatnya. Ini menjadi pelajaran penting tentang bagaimana kebijakan ekonomi, tata kelola, dan diversifikasi ekonomi sama berharganya dengan cadangan minyak itu sendiri.